wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang, selamat berjumpa kembali dengan saya di mata kuliah hukum pajak ya. Kali ini kita sudah masuk ujian akhir semester ya. Kita baru pertemuan pertama ya di pertemuan UAS ini. Kemarin sudah diajar sama Prof. Kader ya. Nanti selanjutnya saya akan melanjutkan terkait materi lanjutan dari Prof. Kader. Jangan lupa nanti pada ngisi presensi ya, baik di Elbiru ataupun di secara manual tetap diisi. Sudah Pak. Ya. Oke, jangan lupa diputar. Next, ini tim teachingnya ya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, ada Prof. Kadar yang membawakan materi di ujian tengah semester dan selanjutnya saya akan melanjutkan materinya. Kemudian mengingatkan kembali teman-teman semua, jadi di sini capaian kita mempelajari hukum pajak, jadi seperti ini ya, sebagai akademisi hukum, tentunya kita akan menyelesaikan berbagai masalah ya di lingkungan masyarakat ya berkaitan dengan hukum. Jadi ketika nantinya apabila saudara sekalian akan menjadi konsultan, setidaknya orang yang datang atau klien yang berkonsultasi dengan saudara yang awalnya datang dengan keadaan kurang baik, yang akhirnya akan menjadi happy ya, semuanya happy. Jadi kita memang capaian di luarnya adalah untuk menjadi konsultan hukum ya. Dalam hal ini adalah sebagai hukum pajak ya. Lebih spesifik terkait mata kuliah hukum pajak ini dengan pembahasan jenis dan retribusi daerah. Nantinya kita akan mengklasifikasikan ya jenis pajak dan retribusi daerah itu seperti apa saja ya. Nah, selanjutnya berkaitan dengan kontrak kuliah. Hukum pajak itu sendiri adalah 2 SKS ya. Ini rata-rata seperti ini nih, masih di awal semester 1, masih seger-segernya ya Bapak Ibu sekalian ya. Tapi kalau sudah semester akhir nih ya, udah gini nih. Kemarin sudah disampaikan ya, sudah pada ikut pekerti ya kemarin ya. Acara ya ada kita datangkan Pak Tri ya dari kampus lain menyampaikan bahwa di akhir juga udah pada mau apa segala macam ya. Pelaksananya kita ada 14 kali pertemuan, 7 di UTS dan selanjutnya 7 di UAS. Ada tengah-tengahnya ada ujiannya 1, di UAS ada 1, baik dilaksanakan secara offline ataupun online. Nanti kita menggunakan medianya yang akan kita sepakati. Adapun komponen penilaiannya ada UTS 40%, UAS 40 serta tugas terstruktur 20%. Biasanya di sini nih rata-rata semester kemarin juga sempat ramai, banyak yang nilainya perasaannya bisa mengerjakan tetapi praktek yang keluar nilainya kecil. Itu boleh nggak adanya remedial? Kita sepakati saja ya di sini ya bahwa dengan mata kuliah saya sebenarnya sebelum nilainya keluar di SIA, pada prinsipnya saudara sekalian bisa menemui saya apabila ada hal-hal yang akan diperbaiki. Nanti bisa ada ujian remedial. Tapi setelah keluar nilai sudah tidak bisa ya. Adapun tata tertibnya adalah kelasnya kita aktif ya, diskusi kita. Lalu toleransi keterlambatan ada 15 menit ya. Termasuk nanti ada teknis-teknis pelaksanaan dengan penugasan waktu dan sebagainya, nanti akan kita bahas lebih lanjut di pertemuan lain. Ini skala penilaiannya saya rasa semuanya sama ya, dari semester 1 sampai dengan sekarang, dari E sampai dengan A nya maksimal 80. Literaturnya sama seperti yang kemarin Prof. Kadar sampaikan. Dari Bohari ada pengantar hukum sampai dengan ada Prof. Kadar sendiri yang membahas mengenai hukum pajak. Kurang lebih bukunya seperti ini, dan juga jangan lupa diperdalam lagi referensi mengenai peraturan perundang-undangannya, terutama peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan ya, tidak hanya perpajakan pusat saja, karena materi di UAS ini kita akan lebih membahas mengenai pajak dan
retribusi daerah. Jadi kita sudah akan masuk materi ya Bapak Ibu sekalian. Mungkin mengingatkan kembali, kita merefresh, mengulang kembali. Kemarin sudah disampaikan ya sama Prof. Kader ya, berkaitan dengan asas, pengertian, penjenisan dari pajak pusat seperti apa, lalu tata cara pemungutan di pajak pusat seperti apa. Sudah disampaikan ya kemarin ya, masih Sudah, pada Pak. Masih ingat Pak? masih ingat ya. Jadi kita akan lanjutkan kembali ya berkaitan dengan materi hukum pajak ini. Kita lakukan coba mungkin saya akan pengen tahu dulu nih seberapa tahun siapa namanya? Afis, Pak. Habis coba kita proses tes dulu ya. Coba. Iya, boleh Pak. Nah, masalah kopi Oke. secara langsung biasa tadi JONCO. Oh ya. Oke, saya bacakan ya. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen. PPN. Ya. Oke. Terus setelah minum lunas sakit perut nih. Tarif layanan kesehatan BLUD. Oh. Ya. Belum dong. Oh Ini iya. dong. Parkir. Parkir yang mana? Semuanya parkir. A, B, Jalan C. B. B. B, Pak. Oke. Lalu yang terakhir Masuk tempat dokter. A, Pak. A. Iya, Pak. Oke, mungkin sedikit diskusi ya. Ini nomor 1 PPN ya Mas ya. Kenapa PPN? Ya, karena itu Pak, pajak pertama nilai kan. Nilainya di mana? Ada kita beli makanan, kita bayar pajak. Nah, kenapa nggak pajak restoran apa PBJT makanan dan minuman? Ada Pembeli. harga produknya itu. Harga? Cekonya. Oh. Cocok. Karena kita yang membayar, Pak. Jadi Iya, semua PPN ataupun pajak semuanya kita yang bayar. Iya. Gimana? Itu karena harga cekonya tuh. Nah, ini relate sekali ya. Sebenarnya kita kalau makan di luar itu dikenakan PPN apa pajak apa sih? Kan sering ya kita restoran, dikasih. Pak. Kalau makan PPN. pelayanan servis, Pak. Kita membayar jasa mereka. Oh, itu sensitivitas itu tambahan lagi. Jadi mungkin seperti ini ya, Bapak Ibu sekalian ya, kita bahas di awal dulu ya sebagai preambel lah ya, kita pembukaan dulu. Pada prinsipnya sebenarnya gini, ini akan kita bahas nih. Sebenarnya pajak-pajaknya itu apa saja sih yang akan menjadi materi di sini? Pajak itu jenisnya sangat banyak. Terlebih lagi ada retribusi. Sebelum adanya perkembangan undang-undangan, ketika kita makan di tempat makan, itu kita bisa sekaligus dikenakan dua. Jadi ada duplikasi pajak. Baik itu dikenakan pajak pertambahan nilai dan juga ada pajak restoran. Namanya dulu adalah pajak restoran. Tetapi saat ini setelah adanya Undang-Undang 1 2022 tentang HKPD, hanya setiap wajib pajak hanya dikenakan satu jenis pajak. Dilihatnya dari apa? Ketika kita makan nih ke tempat makan, ketika ada meja dan kursi, pasti kita dikenakan. Kalau dulu namanya adalah pajak restoran, sekarang dinamakan ada PBJT makanan minuman. Kuncinya di situ. Ada meja atau kursi enggak? Kalau tidak ada, Lesehan ya, Pak, maksudnya. Kalau meja gerobak, kursi. gerobak Pak, yang kita beli Lamongan yang gerobak. di pinggir Tidak, jalan itu. tidak. Jadi Ada pajak. terkena ya. Enggak. Jadi pajak pun ada minimalnya. Nanti kita pertemuan selanjutnya itu akan kita bahas. Sebenarnya tarifnya yang bisa dikenakan berapa? Apakah karena gini, pada prinsipnya pajak juga mengenal adanya kemudahan investasi. Pro semangatnya UMKM. Izin tanya, Pak. Siap. Jadi intinya yang dilihat adalah kursi dan meja, Pak. Meja kursi. Kalau kita hanya tempat pembayaran tidak ada meja kursi, apa namanya? Contohnya pergi kemana? Makan di Contohnya mana? langsung pergi take away, Pak. Ada meja kursinya nggak di Tidak sana? ada, Pak. Nggak maksudnya restorannya. Restoran. Intinya di restorannya. Di restoran itu ada meja sama kursinya tidak? Tidak ada, Pak. Biasanya gini, ketika katakanlah kapan kita dikenakan PPN? Katakanlah kita pergi ke pabrik roti. Oh iya, betul, Pak. Pabrik roti kan pada prinsipnya dia hanya menjual roti, memproduksi roti, tidak untuk menjual secara langsung kepada konsumen. Tetapi ketika ada konsumen beli ke dia, boleh nggak? Boleh. Boleh. Tapi ketika ada penjualan di situ, ada transaksi, maka dikenakan
pajak. PPN. Kalau Alfamart Pak, itu kan Langsung. tidak ada kursi, maksudnya Alfamart tidak ada kursi, tapi bisa makan. Nah, Jadi, ya apa- itu apa- makanya PPN karena prinsipnya dia hanya jualan, tidak menyediakan. Sekalipun sekarang saat ini sudah ada meja kursinya juga ya. Berarti dia dikenai, kita membayar Nah. PPN Pak ke Alfamart itu. Walaupun kita tidak makan Kecuali di kalau Alfamart di sendiri sana. kan. Enggak, maksudnya terkait walaupun tidak enggak makan gitu. pokok usahanya apa? Oke. Iya, pokok usahanya yang diniati apa? Dia kan hanya penambahan saja. Ada lagi? Jadi dia nggak usah bayar pajak. Nah, ini nih, makanya ada PPN. Jadi sekarang ini ya, C. Lalu lihat nih, sekarang nih. KFC 90.000 dapat pajak jadi 110.000, 20.000 pajak doang. Ini saya kemarin baru lihat Pak, ketika saya sadar loh, ini kan harusnya cuma segini harganya. Iya, promonya. Masa pajaknya 20.000 kita Saya bayar malah 90.000? kena 2 kali. Biasanya Iya. gitu. Iya. Iya nih, ada contoh nih. Oh. Nih, biasanya kalian dikenakan gini nih. Kita beli. Iya, Pak. Lalu ada nih pajak barangnya 10% kan? Iya betul. Lalu ada PPN-nya 11%. Itu 2 pajak kali. barang satu maksudnya apa Pak? BBJT. Yang tadi pajak PB restoran. 1. PB1 kayak itu kode ya? iya kode. Kode itu pajak yang seharusnya kita bayar cukup di atas ini. Enggak dikenakan ini kan 2 kali nih. Iya betul. Nah, ini salah, komplain aja. Kalau enggak fotoin, Kalau di foto Itu apa? Foto emang bakal kirim ke saya, nanti saya jual. Oke. gratis. Tenang. Oke, Bu. Sekarang kan pemerintah kan udah terbuka, enggak apa-apa. 100 orang yang beli, Iya, 200 enggak apa-apa. ribu, Iya, satu karena juta. sekarang prinsipnya adalah keterbukaan dan tidak ada duplikasi ya, harus simplifikasi. 12 menit Pak. Oke, waduh kita baru Oh, bahas kurang ya. 12. Baik, selanjutnya terkait parkir juga ada 3 ya di sini ya. Ada parkir, pajak parkir. Kapan dilakukan pajak parkir? Pajak parkir itu ketika kita parkir di Alfamart katakanlah atau di mall. Pajak Pernah ke mall? pernah. Belum, Pak. Enggak berapa saya di desa Pak ada mall. Gak apa-apa. Besok diajakin Mas Oh iya, mainnya. bagus aja nih. Iya. Kamu ikut aku ya. Iya. Ada pajak parkir ketika kita masuk ke tempat tertentu yang milik swasta, itu dikenakan pajak parkir di luar badan jalan ya. Selanjutnya ada pelayanan parkir tepi jalan, ini tadi benar ya jawabannya B. Lalu ada parkir tempat khusus di luar badan jalan. Nah, kemudian berkaitan dengan ini nih RSUD Margondang ya, yang saat ini berstatus B. Apa nih tarif yang dikenakan? Kan gitu kan? Apa tarif layanan kesehatan BLUD? Retribusi Pak. Kenapa retribusi? Karena kan statusnya sekarang udah BLUD. Kalau gitu saya ganti Pak ke yang A Pak, layanan kesehatan BLUD Pak, karena sudah BLUD. Ya, baik. Mungkin itu jawabannya akan tepat ketika belum adanya undang-undang sekarang. Memang sejak tahun 2018 status pelayanan yang sudah BLUD itu dikenakan tarif layanan BLUD. Tapi akan tetap sekarang ini dengan adanya undang-undang APBD, semua statusnya dikenakan tarif retribusi, sekalipun dapat digunakan di tahun berikutnya secara langsung ya. Mungkin itu saja terkait perbedaan pajak dan retribusi. Saya rasa sudah disampaikan ya kemarin sama Prof. Kada. Nah, kita lihat perbedaannya saat ini ya di antara undang-undang pajak daerah dan undang-undang APBD nih. Kita lihat komposisinya ya. Di provinsi sendiri ada penambahan offset pajak MBLB serta ada penambahan pajak alat berat. Sementara itu di kabupaten atau kota ada 5 pajak sendiri yang direstrukturisasi menjadi PBJT. Antara lain ada penerangan jalan, parkir, hotel, restoran, hiburan, serta ada mekanisme opsen PKB dan opsen BBNKB. Nah, ini terkait restrukturisasi ini adalah untuk mengurangi administratif dan compliance cost serta optimasi pemungutan. Begitu juga dengan berkaitan dengan retribusi yang tadinya sangat banyak ya, gemuk sekali ya, ada 32 jenis retribusi. Dengan adanya undang-undang HPD cukup dengan 18 jenis. Di sini sering sekali salah ya orang ya, ketika parkir, kita kapan sih dikenakan parkir? Kalau parkir liar itu gimana Pak? Kita kan
Gimana? Misalnya makan pinggir jalan aja kita harus bayar parkir. Jalannya mana dulu? Atau misal kita beli di Alfamart ada tulisan parkir gratis tapi ada palak liar yang Iya, tetap parkir. diambil. Oh. Motor 2.000, mobil Khusus 5.000 ya, Pak. kalau pas. Secara kalaupun Paham banget dia. Hah? Relate banget ya. Kita analisa satu persatu juga ya. Jadi pada prinsipnya seperti ini ya. Ketika kita membahas parkir, parkir itu ada 3. Ketika kita ke Alfamart, dalam hal Alfamartnya penyelenggaraan parkir tidak gratis loh ya. Beda itu kan konteksnya lain ya. Itu maka dikenakan pajak parkir. Oke? Kita Masuk ke Alfamart nih. masuk ke pajak ini masuk ke kita belanja barang itu Pak di Oh, setruk. iya, enggak dong. Oh, bukan. Bayar parkir kayak makanya contoh yang paling mudah adalah kita ke mall. Kita ke mall kan, bayar parkir tuh. Oke. Iya, itu kan karena ada alatnya yang pencajar kalau nggak Ya, bayar nggak bisa anggap- keluar. Ya, anggap Karcis saja lah, kan ada sebenarnya karcisnya. saya lihat pokok usahanya yang punya siapa. Di Alfamart kan nggak ada palang itu Pak. Iya. Terus, kita bayarnya lewat mana yang tadi Bapak bilang? Biar Juru tepat parkir. sasaran. Juru parkir. Oke. Juru Itu parkir. harus ada karcisnya nggak sih Pak? Kalau pajak parkir tidak. Yang ada juru parkir itu parkir di tepi jalan. Ada karcis. Ah, Kalau tidak ada karcis kita harus bayar nggak Pak? tidak, nggak usah. Oh, semua begitu juga. No representation without taxation. Apa nih? Apa coba? Apa coba? Tapi nggak bisa keluar Pak, digandul di motor. Iya. Ngejeni Pak. Nah itu oknum ya, kita sebut oknum ya. Oke. Terus kalau di pasar itu ya, di pasar Kebumen kalau masuk itu kayak nggak dikasih karcis, padahal 2000 gitu. Tapi kalau aku selalu minta karcis karena katanya kalau misal kita bayar 2000 tuh harus pakai karcis. Cuma kalau nggak pakai karcis 1000 boleh komplain gitu loh. Kalau Ada insentif fiskal di situ, soalipun pengalihannya lain ya. Iya, makanya Oke. emang paling itu sih. Ya, paling kita diskusikan ya, cukup seru sekali. Nanti kita bahas ulang lagi ya. Jangan lupa nanti kita ngisi di forum diskusi aja Pak. Nanti kita sampaikan di situ. Siapa? Intinya seperti ini ya. Diskusi kita dari beberapa jenis pajak dan retribusi itu arahnya adalah local taxing power ya, dan tetap menjaga kemudahan berusaha di daerah. Nah, yang akan nanti kita diskusikan adalah adanya perkembangan tersebut. Menurut saudara itu seperti apa? Apakah memang menurunkan administrasi and compliance cost serta lain-lain? Mungkin itu dari saya. Ada lagi yang akan didiskusikan? Belum Pak. Cukup? Pak. Cukup? Sekian dari saya. Terima kasih. Orang bijak apa? Bayar Bayar pajak. pajak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak.